Nah, saya Jutek Bongso, SHMH, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa. Saya dihubungi oleh Pak Gubernur. Kami menelusuri peristiwa ini yang terjadi sesungguhnya. Ada kata-kata yang kurang pantas yang dilontarkan. Saya Iqbal, Presiden Partai Buruh, sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSP. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan klarifikasi dengan beredarnya video-video, bahkan Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Sampai ngata-ngatain begitu ya. Dari kemarin buruh Tai demo bilangnya. sampai hari ini nih sampai malam. Ini di gedung Belum juga sate. ngasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten mikir. Ini klarifikasi ya. Presiden Partai Buruh, sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Ini Pekerja Indonesia atau klarifikasi KSP. Pada kesempatan Partai ini, Buruh. saya ingin memberikan klarifikasi dengan beredarnya video-video, bahkan pemberitaan-pemberitaan dan potongan-potongan berita yang berjudul KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. Aduh, KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. aduh nyali ya. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Nggak ada kerjaan. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Aing ini, aing itu. Itu orang yang udah dibayar. Saya nggak dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Aduh nyali, ngeri. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertipu. Rumahnya mah mewah padahal. Kita sudah terbiasa dizalimi. Kalau pemimpin-pemimpin kayak gini ya, pemimpin partai dan sebagai ini, kalian percaya kalau mereka itu miskin? Percaya? Aduh, Masya Allah. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Jangan adu nyali, jangan diuji nyali orang miskin katanya. KDM. Jangan Masya Allah. coba adu nyalinya buruh. KSPI ya, dari Jawa Barat dan juga dibantu oleh kawan dari Banten dan Jakarta melakukan Partai aksi Buruh di depan istana Said Iqbal. karena sudah meminta Gubernur Jawa Barat sesuai aspirasi buruh Jawa Barat tidak didengar. Gubernur Jawa Barat KDM ini gubernur konten. Setiap didatangi dibikin konten, setiap didatangi dibikin konten. Cukup enough is enough, kita nggak butuh konten. Oleh Enough karena is itu, enough. kita datang ke Pak Prabowo Katanya. Subianto karena Langsung laporan satu, presiden. Gubernur Jawa Barat melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Di situ dikatakan pasal 35 tidak boleh gubernur itu merubah UMSK, upah minimum sektoral kabupaten. UMK masih diperbolehkan dengan pertimbangan tertentu. Ini Gubernur Jawa Barat abuse of power, melampaui kewenangannya. Udahlah Menyalahi berhenti dengan konten-konten yang berbohong, berdusta. itulah. Ya, yang kedua, teman-teman buruh Jawa Barat ini meminta agar UMSK di 19 kabupaten kota di Jawa Barat harus sesuai dengan yang sudah direkomendasikan bupati dan wali kota. Itu diurus sesuai PP nomor 49 tahun 2025. Kenapa hanya Gubernur Jawa Barat yang merubah? Apa karena udah calon presiden nomor 2? Masih lama pilpres itu seolah-olah Udah ketakutan, ya? victim, dia yang dizolimi. Kamu yang menzolimi buruh Jawa Barat, berbohong, berdusta. Dan bagaimana mungkin yang ketiga, seperti perusahaan alas kaki atau sepatu di Cianjur jumlahnya puluh. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan Langsung konten dijawab nih oleh KDM. dibanding kerja nyata Konten. melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki. Saya pasti dibenci. Di demo dalam saban waktu. Umpatan terus bergemuruh. Dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya.
Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Iya. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Betul. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus. Tenang Pak, saya bela. Dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Hei, go bewok. Saya Iqbal. Minta darat ya. kau. Ya, minta daratnya para buruh. Jangan kau jadikan buruh sebagai alat politik. Ya. Jangan kau pecah belah rakyat Indonesia, rakyat masyarakat Jawa Barat. Jangan kau adu domba masyarakat Jawa Barat dengan para buruh. Tidak semua buruh, ya kan? Anda bisa provokasi untuk membenci Kang Deddy Mulyadi. Ya. Anda menantang pendukung KDM itu sama artinya Anda sudah menantang masyarakat Jawa Barat. Karena sebagian besar masyarakat Jawa Barat mendukung Kang Deddy Mulyadi, mencintai dan mengagumi Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat. Betul, betul. Ya. Jangan macam-macam Anda. Macam-macam ya. Jangan mencoba untuk memprovokasi, memecah belah dan mengadu domba masyarakat Jawa Barat. Karena apa? Masyarakat Jawa Barat itu cinta kedamaian. Betul. Pingin ketenangan, tentram, adem. Ya kan? Silih asa, silih asih, silih asuh. Lain silih dijeretkeun ku sia. Ya. Jangan jadi pecundang lah di Jawa Barat kau nih. Jangan merasa so hebat kau. Jangan merasa sejagoan kau. Direspon terus ya oleh masyarakat Jabar. Kau hidup dari apa? Dari keringat buruh kau. Betul, ya? betul. Dari iuran-iuran para buruh tuh. 20 miliar per tahun. Yang kau kumpulkan dari para buruh. Ya? 10 miliar setahun. Kau malu kau Iqbal. Si paling buruh berkata, KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh yang terpuruk. Buruh mana yang ada wakili? Buruh pabrik. Buruh pabrik itu punya gaji tiap bulan, tidak ada yang terpuruk. Betul. Yang terpuruk jelas buruh harian lepas. Anda tahu dampak kenaikan upah buruh pabrik, dampaknya itu sangat besar bagi kami. Harga naik, tercekik, terpuruk, dan Anda seakan-akan si paling buruh. Main lu kurang jauh anjir. Nah, itu kita lihat beberapa waktu ataupun hari lepas yang viral gedung sate mau dibakar. Demonya beramai-ramai. Dan kita melihat sudah ada tindakan daripada tim hukum Jabar Istimewa, udah ada gerakan ya untuk mengambil tindakan undang-undang lah terhadap
mereka yang terlibat, terutamanya Pak Said Iqbal ya, yang merupakan pengerusi ataupun ketua buruh lah ya, itu kan buruh untuk buruh, yang katanya membela buruh-buruh, tapi ramai yang komentar kayak mereka, dia itu orangnya kaya gitu kan, orangnya rumahnya bagus besar. Pak Iqbal itu kayak tidak membela buruh kalau ada apa-apa ya, ada beberapa yang baca gitu kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka sama kebijakan Kang Deddy, tapi buktinya Kang Deddy itu mengambil jalan tengah supaya kedua-dua pihak, pengusaha dan juga pekerja, dapat diselamatkan dari kita lihat KDM itu belajar daripada pengalamannya. Apa yang berlaku yang pernah berlaku tidak mau diulang gitu. Berapa banyak para pekerja yang nganggur akibat terpaksa perusahaan ataupun pabrik terpaksa ditutup. Ya akibat daripada itulah kan tekanan atau apa aja. Kita tahu ekonomi dunia ini nggak baik-baik saat ini. Justru itu kebijakan Kang Deddy untuk memastikan bahwasanya kedua-dua pihak mendapat mendapat keuntungan yang tidak kehilangan pekerjaan, tidak menutup pabrik gitu kan. Kedua-duanya memiliki keuntungan juga, walaupun tidak terlalu banyak, terlalu besar, tapi bisa menghidupkan. Itu yang paling utama. Ekonominya terus berjalan, tidak hanya tertutup. Atau bayangin kalau pabrik terus tutup, pasti pengangguran akan meningkat gitu kan. Akan ada ramai yang tak cukup makan, akan ada ramai yang akan anak-anak tidak mampu ke sekolah dan sebagainya. Itu yang dipikirkan oleh Kang Deddy. Kita tahu kalau pabrik, perusahaan masuk investasinya ke dalam sebuah daerah atau negara, pasti udah investasinya pasti besar. Kalau ditutup kan rugi gitu kan, merugikan pabrik dan juga merugikan masyarakat setempat yang kehilangan pekerjaan. Justru itu jalan yang diambil, kebijakan yang diambil untuk memastikan kelangsungan itu terus berjalan. Iya, di kedepannya insya Allah pasti akan ada kenaikan-kenaikan yang lebih baik daripada sebelum ini. Itu yang difikirkan oleh Kang Deddy, tapi nggak disetujui oleh inilah tadi kan demo dan sebagainya di Gedung Sate. Sehingga ada yang mau bawa perkara ini, Pak Iqbal itu mau bawa kepada terus langsung ke Presiden. Karena apa dikatakan bahwa Kang Deddy itu tidak bekerja, merupakan seorang gubernur konten dan sebagainya. Kayak Kang Deddy jawabannya udah santai aja gitu kan. Pasti ada solusi. Apapun kita mengharapkan yang terbaik khususnya untuk masyarakat, dan kita tahu kalau Kang Deddy kebijakannya pasti akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, akan memberikan kebaikan kepada warganya. Itu yang lihat selama inilah. Oke, kalau menurut teman-teman gimana di channel ini? Pandangan dan rasa teman-teman tentang kita lihat tadi, sehingga mau dibakar Gedung Sate, demonya kayak gitu, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang enak didengar gitu kan. Sehingga udah ada tim hukum Jabar yang akan bergerak untuk menuntut yang berlaku. Kalau menurut teman-teman, titik komen di bawah supaya juga tahu rasa dan pandangan teman-teman sebagai warga Indonesia melihat kepada keadaan ini. Oke, kerana As juga nak tahu keadaan di lapangan itu kayak gimana, secara realitanya gimana. Oke, sampai ketemu lagi insya-Allah di lain video. Semoga kita ini baik-baik aja dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala selamanya. Assalamualaikum, jaga diri, atur nuhun.